Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para kaum muslimin jamaah laki-laki dan perempuan yang kami muliakan, yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan apa yang menjadi tugas kami, marilah pada malam hari ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, riayah, taisir dari Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini dapat berkumpul bermuajah dalam rangka bersama-sama thalabul ilmi, mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ilmu tentang persiapan-persiapan yang akan kita lakukan untuk menghadapi datangnya bulan suci, datangnya bulan mulia, datangnya bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan, bulan di mana diwajibkan untuk semua umat Islam melakukan puasa. Mari syukur kita wujudkan bersama-sama, kita ikrarkan bersama-sama dengan lisan kita. Bersama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid sebagai wujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua kalinya sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi penutup para nabi dan rasul, Nabi yang paling mulia, khatamul anbiya wal mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin, Nabi yang akan memberikan syafaat kepada seluruh umat yang iman kepada Allah, iman kepada beliau, yang mengikuti Allah, mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah-perintah beliau, yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semuanya, termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Hadirin hadirat hafizakumullah. Tidak terasa sebentar lagi, dalam hitungan hari, tidak dalam satu minggu kurang lebih, kita akan kedatangan tamu mulia. Kita akan memasuki bulan yang mulia, di mana bulan tersebut ada kewajiban-kewajiban, ada keutamaan-keutamaan yang sebisa mungkin dilakukan oleh seluruh umat Islam. Untuk apa? Untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan melakukan puasa Ramadan. Maka dengan datangnya bulan yang penuh ampunan ini, bulan di mana Allah telah mengagungkannya dengan diturunkannya Al-Qur'an, maka kita harus merasa bahagia, kita harus merasa senang, karena bulan tersebut bulan di mana kasih sayang Allah, pintu rahmat Allah dibuka untuk kita semuanya. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 58 yang berbunyi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya kurang lebih, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah silakan kalian bergembira, sehingga ketika kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah, maka wajib bagi kita untuk merasa bahagia, untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya karunia Allah lebih utama, lebih baik dibandingkan dengan dunia seisinya. Kalau kita sebagai umat Islam yang telah diberikan oleh Allah bulan yang mulia untuk mendekatkan diri kepada Allah,
di mana Allah telah mewajibkan untuk selalu melaksanakan puasa Ramadan, melakukan ibadah-ibadah malam, terkhusus memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran. Maka ketika umat Islam tidak merasa bahagia, maka dia akan mendapatkan kerugian. Kenapa? Karena bulan Ramadan datangnya hanya 1 tahun sekali. Tidak ada Ramadan yang lain. Makanya ada di hadis yang lain, seandainya umat itu tahu keutamaan di dalam bulan Ramadan, maka dia mengharapkan, menginginkan seluruh bulan dalam 1 tahun ini menjadi bulan Ramadan. Seperti apa yang telah disampaikan, setiap ibadah yang kita kerjakan akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Al-hasanah bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Satu kebaikan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, maka akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa mencapai 700 kali lipat kebaikan yang diberikan Allah kepada umat Islam yang mau mengisi dengan amal-amal baik selama bulan Ramadan. Maka dari itu, mari kita ikhtiar mulai sekarang untuk menghadapi bulan Ramadan. Kita persiapkan jasmani kita persiapkan rohani kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, untuk menyambut bulan di mana Allah selalu memberikan ampunannya, memberikan kasih sayangnya kepada semua umat Islam. Maka wajib bagi kita untuk merasa bahagia, merasa senang, walaupun di dalam puasa kita merasakan lapar. Kelaparan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan sebagai pendidikan bagi kita, bagaimana di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, banyak sekali yang dimana di saat kita pada waktu itu, hari itu, jam itu merasa kenyang, mereka terus merasa lapar. Maka hikmah kenapa kita untuk berpuasa, satu, untuk bersama-sama merasakan bagaimana kelaparan yang mereka lakukan, dan tidak mengurangi mereka untuk melakukan ibadah, tidak mengurangi diri mereka walaupun merasa lapar untuk selalu terus bekerja. Maka Allah menuntut umat Islam, wahai umat Islam, rasakanlah kelaparan mereka, rasakanlah kehausan mereka. Maka puasalah, karena di dalam puasa kita akan menemukan sebuah hikmah yang sangat besar yang tidak kita temukan di luar bulan Ramadan, di luar bulan puasa. Maka falyafrah, bahagia ini tergantung kita semuanya. Bagaimana mewujudkan kebahagiaan kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita sekali, baik fisik kita, jasmani kita, rohani kita, untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan semoga kita nantinya diberi kesehatan lahir batin, bisa menjalankan puasa Ramadan 3 hari penuh untuk laki-laki, dan untuk perempuan ya semoga ketika dalam kondisi suci dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan baik, dapat mengisi ibadah-ibadah selama bulan Ramadan dengan baik. Semoga nantinya pada akhir Ramadan kita menjadi umat muslim, umat Islam yang punya predikat muttaqin, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus ingat, dalam rukun Islam tadi disampaikan ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat adalah merupakan fondasi umat Islam. Ibadah tidak akan diterima oleh Allah, bentuk apapun ibadahnya, kalau orang itu tidak mempunyai syahadat. Yang pertama, syahadat adalah fondasi. Yang kedua adalah sholat. Sholat merupakan tiang agama Islam. Ketika tiang itu roboh, maka Islam itu akan roboh. Ketika umat Islam lupa melakukan sholat, maka Islam akan runtuh. Yang ketiga adalah zakat. Zakat itu sebagaimana jendela. Kalau kita melihat bangunan rumah tanpa jendela, maka rumah itu akan terasa panas, ya kan? Rumah akan terasa panas karena sirkulasi udara tidak ada. Seperti kalau omah
walet. Sama dengan rumah walet, hanya ada jendela tapi tidak ada pintunya. Zakat merupakan jendela, puasa merupakan tembok. Tembok itu bahasa yang lain. Maka ketika rumah bangunan ada pondasinya, ada tiangnya, tapi tidak ada jendelanya, tidak ada temboknya, maka tidak dikatakan rumah. Apa namanya? Apa? Aula. Pendopo. Ada yang mengatakan pendopo. Itu puasa merupakan apa tadi? Lah haji itu merupakan atapnya. Sehingga ketika umat Islam melakukan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, maka selesailah bentuk bangunan yang di rumah, ya bentuk bangunan rumah itu, dan siap dihuni. Nah, semoga saja kita semuanya nantikan sekali lagi diberi taufik hidayah oleh Allah, diberi kekuatan lahiriah oleh Allah, sehingga dapat menjalankan puasa dengan baik, dapat mengisi bulan Ramadan dengan amal ibadah dengan yang baik pula. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaat dan barokahnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.